warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Cecep Mujana SPD MSI. Yang terhormat Bapak Haryadi SPD selaku narasumber diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk membacakan susunan-susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Acara sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Cecep Mujana SPD MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billah. Yang hormati Pak Haryadi sebagai calon guru penggerak sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan diseminasi ini. Yang hormati juga Bu Dewi sebagai moderatornya, dan juga Bapak Ibu guru SMP Masjidah yang hormati juga. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat hidayah serta karunia-Nya lah kita semua bisa berada di tempat ini, dan alhamdulillah kita juga masih diberikan berbagai nikmat. Salam serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia dengan ajarannya sampai di akhir zaman. Bapak Ibu yang hormati, ya hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi. Sudah paham diseminasi belum? Jangan-jangan sampai saat ini nggak ngerti gitu diseminasi itu apa? Harus jelas dulu ya Pak. Ya. Kalau ke anak-anak masih siapa yang bisa ngacung? Ya, bukan menggurui, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, apalagi guru bahasa Indonesia Bu Iman ya, pasti tahu. Diseminasi kurang lebih, ya harus tahu dulu Pak ya, saya jelaskan dulu. Diseminasi itu adalah kegiatan penyampaian informasi kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi dan timbul kesadaran serta menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini akan diberikan informasi oleh Pak Haryadi ya tentang budaya positif. Ya, Pak Haryadi ini adalah calon guru penggerak
Mudah-mudahan berapa bulan lagi Pak, aku hilang C-nya tuh. 3 bulan lagi hilang C-nya, nanti jadi guru penggerak. Kalau sudah jadi guru penggerak, wah banyak tiket ya untuk karirnya Pak Haryadi. Saya ingin yang lainnya juga sama nih, Pak Unang, ya, Bu Dewi, guru-guru yang masih muda, ya, Bu Ayi, Bu Genta, semuanya, Pak Nana, ya, pokoknya, yang muda-muda ya Pak Haris ya. Iya. Pak Haris juga sebenarnya masih muda, seperti Pak Karyono tuh. Pak Karyono juga semangatnya masih luar biasa. Kalau panjang umurnya masih panjang, Pak Karyono ikutan guru penggerak. Ya, iya. Sekarang hari kata umur. Bukan mari umurnya Pak. Jangan begitu. Mari kerjane sebagai ASD. Mari umurnya mah ya bahaya. Om masih semangat begini. Ya. Jadi hari ini sekali lagi Pak Haryadi akan melaksanakan kegiatan diseminasi sebagai salah satu persyaratan untuk dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, sekaligus juga sebagai bahan untuk penyelesaian aksi nyata di dalam PMM. Ini topik 1 modul 4 ya. Di sini juga sudah banyak ya Ibu Ayi, baru ya sudah selesai ya. Dan yang lainnya saya mohon juga semuanya ya. Semua sebanyak 42 guru, bukan hanya yang lebih, tapi yang honor juga silakan ya. Tuh, Bu Iis nanti ikut guru penggerak ya. Iya, semuanya lah pokoknya. Saya yakin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ikut CGP, ya paling tidak jenjang karir itu sudah ada di depannya. Walaupun sekarang ini menurut informasi kata Pak Haryadi, Pak, ternyata CGP banyak yang mundur. Saya mau Pak Haryadi, awas sudah coba mundur. Ada misi-misi kan. Jadi Pak Haryadi tetap semangat Bapak Ibu. Mundur komen. Dukung Bapak Ibu ya, dukung Pak Haryadi supaya sukses ya, jadi guru penggerak. Nah, kalau ada yang sukses, nanti yang lainnya mengikuti ya, mengikuti tuh. Dan Bapak Ibu sekali lagi kalau ingin sukses harus belajar dan bertanya sama orang yang sukses. Jangan sekali-kali Bapak Ibu ingin sukses, ingin berhasil, bertanya sama orang yang gagal. Tidak boleh ya. Nah, ayo kita dukung. Hari ini Pak Haryadi akan melaksanakan kegiatan diseminasi ya, supaya Pak Haryadi segera selesai nanti CGP-nya dan menjadi guru penggerak ya, supaya sukses dan nanti mudah-mudahan bisa diikuti oleh yang lainnya. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi guru penggerak, nanti ilmu ya yang hari ini, materi yang hari ini diberikan oleh Pak Haryadi, yang paling utama adalah diterapkan ya, diterapkan atau diaplikasikan pada saat nanti pembelajaran. Barangkali itu saja ya. Pak Haryadi terima kasih, Bu Dewi juga dan Bapak Ibu semuanya terima kasih ya untuk mengikuti kegiatan ini. Lalu Pak Haryadi mudah-mudahan lancar Pak ya kegiatan ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu acara yang kita nantikan bersama, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab materi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Haryadi SPD. Mangga Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Sindang, Bapak Haji Cicak Jamil, dan yang saya hormati rekan-rekan guru
SMP 2 Sidang yang saya muliakan. Mohon izin Pak Haji, Bapak Ibu guru, punten saya berdiri di sini bukan menggurui, tapi di sini kita bareng-bareng berbagi ilmu. Selama 2 bulan saya alhamdulillah sudah ditempa, walaupun ditempanya dengan metode metode online ya. Jadi pada saat CGP ini selama 2 bulan alhamdulillah saya sudah melaksanakan modul 1.1 sampai 1.4 sampai yang terakhir, yaitu harus menerapkan aksi nyata. Aksi nyatanya yaitu tentang budaya positif. Jadi selama 2 bulan ini mudah-mudahan aja ilmu yang sudah saya dapatkan bisa diimbaskan ke guru-guru lain dan nantinya diimbaskan ke siswa. Jadi nanti sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Intinya di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif ini, sejauh ini Nedusi sebenarnya sudah menerapkan. Ya, dari dulu juga kita sudah menerapkan. Cuma jangan sampai budaya yang sudah positif ini hilang begitu saja. Ya, salah satunya yang saya sampaikan kemarin dalam upacara budaya salaman. Ya, budaya salam ini harus kita kembangkan lagi. Ya. Nah, tujuan aksi nyata ini yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Nanti pembahasan kesepakatan kelas juga kita akan bahas di sini. Pada saat pembelajaran di awal harus ada kesepakatan kelas, seperti yang pernah kita rasakan dan teralami, yaitu pada saat HP, ya, tentang HP. Nanti kita bikin kesepakatan kelas. Jadi HP itu nanti ada kesepakatan kelas tertulis dan terpampang di kelas. Nanti ini tugas wali kelas. Nanti ada kesepakatan mapel, misalnya kayak olahraga. Nanti ada kesepakatan kelas di mapel PJOK. Yang kedua, tujuannya yaitu menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk proses belajar mengajar, di mana nanti kita ciptakan modifikasi atau suasana kelas yang menyenangkan sehingga anak itu nyaman di kelas. Terus yang ketiga, tujuan aksi nyata ini yaitu untuk menciptakan rasa disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik. Yang terakhir yaitu tujuannya mendidik murid untuk menjadi pribadi yang berkarakter serta bertanggung jawab. Dalam budaya positif ini ada 6 konsep yang akan kita sampaikan. Saya akan sampaikan nanti. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas di sini. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 kontrol restitusi. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke materi budaya nasional, alangkah baiknya kita lihat filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Sekolah itu diibaratkan sebagai sawahnya dan tanamannya diibaratkan yaitu padinya. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seperti seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kita sebagai tauladan guru didiknya, di tengah kita sebagai pemberi semangat. Yang terakhir apa? Ya, terakhir ya sebagai motivator atau pendorong. Ya. Nah, pengertian dari budaya positif ini yaitu suatu pembiasaan atau proses pembiasaan yang bernilai positif,
Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid, yaitu budaya positif yang harus kita terapkan. Ya, misalnya kalau yang kita sudah terapkan sudah bagus, setiap pagi kita mengadakan kegiatan sholat duha, itu sudah kita laksanakan, itu sebagai salah satu budaya positif yang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya, nah, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Ya, disiplin positif ini kalau kita mendengar kata disiplin, ya, kalau kita mendengar kata disiplin otomatis ya kita akan tergambar di pikiran kita yaitu tentang peraturan, tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Ya, biasanya disiplin ini ya akan cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Ya, biasanya anak-anak nih ya atau murid kalau mendengar disiplin kadang-kadang sok kaget, aduh disiplin nih ya. Tapi untuk pengertian disiplin di sini yaitu seperti yang disampaikan oleh Socrates dan Plato, membuat suatu proses untuk membuat potensi atau menggali potensi menuju kepada suatu tujuan yang mulia, itu disiplin. Ya, jadi mudah-mudahan aja dengan kita memberikan disiplin yang positif ke murid-murid kita, mudah-mudahan aja murid-murid kita ini menjadi orang-orang yang sukses. Nah, selanjutnya nih ya, nilai kebajikan universal ya. Dalam budaya positif ini harus mengandung nilai kebajikan universal. Salah satunya yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita sudah mulai terapkan di kelas 7 dengan kurikulum Merdeka, kita terapkan dengan P5. Di sini nanti nilai kebijakan yang ada dalam P5 atau P3 ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Akhlak mulianya ya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap alam, dan akhlak terhadap negara. Ya, itu dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus selanjutnya profil pelajar Pancasila ya universal yang terkandung yaitu mandiri. Siswa menjadi bertanggung jawab dan sadar akan dirinya sendiri. Terus selanjutnya bernalar perintis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gozer. Ya, yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan P5, memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Perlu saya sampaikan di sini untuk teori motivasi ya, nomor 1 dan nomor 2 ini yaitu motivasi ekstrinsik. Ini datangnya dari luar. Biasanya ya seorang siswa ya dalam kedatangannya di sekolah, misalnya nih karena takut sama Pak Dwi atau takut sama Bu Iko, takut sama Pak Una ya. Terus yang kedua ya mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan, biasanya dalam absensi guru ya enggak, kan Pak Haji kan selalu nge-share itu juga ya
itu juga motivasi yang menurut dosen, tetapi alangkah lebih baiknya untuk teori motivasi ini kita kembangkan motivasi yang intrinsik, ya, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Jadi ini motivasi intrinsik ini akan lebih mengena, ya, hampir 80% motivasi intrinsik ini akan menjadi sesuatu yang ada dalam diri kita. Jadi tidak harus takut dengan hukuman atau dengan pujian. Biasanya dengan motivasi intrinsik ini mudah-mudahan kita akan lebih bersemangat, ya, tidak mengharapkan pujian ataupun menghindari hukuman, ya. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercayai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, karena motivasinya berada dalam diri kita. Kalau motivasi ekstrinsik biasanya waktunya tidak akan lama, jangka waktunya tidak akan lama. Misalnya dengan motivasi diberikan hadiah, ya, siswa tersebut nanti kalau tidak diberikan hadiah nanti tidak akan semangat atau tidak akan termotivasi, ya. Selanjutnya hukuman dan penghargaan, ya. Hukuman ini kadang-kadang kita sebenarnya sebagai seorang pendidik tidak boleh melakukan hukuman secara fisik, ya. Nanti kita akan bahas di restitusi, tapi sebelum ke restitusi alangkah baiknya kita mengenal dulu apa yang namanya hukuman, konsekuensi dan sanksi. Sanksi, ya. Yang pertama itu hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba mendadak, ya. Terus anak atau muridnya tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan mengenai hukuman yang akan diterimanya. Terus hukuman ini bersifat satu arah, cuma dari guru saja, tidak ada kesepakatan dengan siswanya, ya. Terus yang terakhir yaitu hukuman ini berupa fisik maupun fisikis. Murid dan anak ini tersakiti oleh perbuatan kata-kata penghukum, ya. Jadi untuk yang hukuman ini kalau bisa kita sebagai seorang guru tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan, ya. Terus yang kedua yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi, ya. Konsekuensi ini sama aja dengan sanksi, sudah terencana, ya. Sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, sudah disetujui ini. Ada kesepakatan tadi, kesepakatan kelas bisa, ya. Murid sudah mengetahui sebelumnya, ya, akan diterima atau pada saat menerima pelanggaran. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini yaitu terencana dan tidak terencana, dadakan dan sudah terencana, ya. Selanjutnya, ini, ya, ada sedikit pertanyaan nih. Tadi yang saya sampaikan tentang hukuman dan konsekuensi, ya. Tindakan guru nih, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ya, ya. Dari pengertian, ya, kalau hukuman sifatnya tidak terencana dan satu arah, ya. Kalau konsekuensi sudah ada pembahasan dan disetujui oleh murid dan guru.
mencatat 10 kali 100 kali nih ya, karena terlambat ke sekolah. Bigo yang biasa di depan atau Pak Dwi yang galak. Hukuman apa? Konsekuensi. Apanya? Hukuman itu dari sepakatan siswa. Biasanya, ya enggak? Biasanya nih, ya. Ya. Sudah terencana ya. Kalau keterlambatan, ya. Biasanya ini sudah ada konsekuensinya. Kalau terlambat masih ada hukumannya, suruh bersih-bersih. Ya enggak? Itu kan sudah tidak mendadak, sudah ada dari awal. Ada kesepakatan. Biasanya kalau berhubungan dengan sekolah, ya enggak? Umum nih biasanya itu jatuhnya ke konsekuensi. Ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena apa? Terlambat ya langsung dikasih hukuman lari 2 kali lapangan basket. Nah ini yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman konsekuensi itu pasti konsekuensi ya. Terus murid diminta push up. Oh, udah jelas nih ya, fisik hukuman ya 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah kecuali gini bagaimana ya enggak, murid ya diminta push up 15 kali karena terlambat hadir dalam mapel PJOK. Ya, itu terarah ya enggak, itu konsekuensi karena sangkut pautnya dengan guru tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Apa? Berarti konsekuensi ya. Saya kira semuanya juga kayaknya sudah mengerti nih tentang hukuman dan konsekuensi. Penghargaan pertama ya enggak, ini untuk penghargaan nih ya enggak, yang mengharapkan tim tepat apa namanya pada saat di bawah tadi Pak Haryadi ada bang duduknya enggak? Wah, kita bahas di sini ya. Penghargaan yaitu siap gimana ya serius lama anak ditunggu ya. Untuk penghargaan yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada siswa agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Selanjutnya juga mengumumkan beberapa pernyataan dari pengamatan selama ini tentang tindakan pemberian penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Berarti memberikan penghargaan itu ibaratnya menghukum seseorang ya, dengan motivasi ekstrinsik itu ya. Jadi ya memberikan penghargaan juga ada sedikit negatifnya ya. Di sini sama nilainya dengan menghukum seseorang. Untuk penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi ini sesuai dengan motivasi ekstrinsik dan intrinsik ya. Terus yang kedua, penghargaan ini tidak efektif ya. Jadi biasanya nih ya, kalau penghargaan tidak efektif ini biasanya pada saat kita memberikan hadiah kepada siswa atau kepada murid, sehingga murid yang lainnya akan itu lagi akan mendapatkan penghargaan ya. Terus penghargaan merusak hubungan ya.
dengan memberikan penghargaan, ya, sehingga murid-murid itu akan menjadi bergenggeng atau berkelompok-kelompok, ya, genggengan, ya enggak, karena dengan memberikan penghargaan biasanya membuat diri yang lain. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, ya, ketepatan tadi menurunkan kualitas, memanikan kreativitas, dan penghargaan itu yaitu menghukum. Nah, ini yang terakhir nih, ya, restitusi. Restitusi ini yaitu suatu cara menanamkan disiplin positif terhadap murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, tadi pada saat murid melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan yaitu memberikan restitusi. Ya, begini ya. Ya, biasanya kalau model saya dan Pak Dwi, ya, akan aneh nih pada saat melakukan restitusi. Ya, misalnya pada saat anak terlambat nih, ya, pada saat terlambat kita tidak bisa langsung memberikan hukuman, tetapi harus memberikan suatu kayak sebangsa curhat ke siswa. Ini anak kenapa terlambat, ya, terus akhirnya pada ujungnya nanti siswa itu sadar akan kesalahan sendiri. Itu yang diharapkan dari restitusi, sehingga pada saat kembali ke dalam kelas anak itu mendapatkan atau memiliki karakter yang lebih kuat. Oh, saya salah nih, saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi sudah ada solusinya, ada pada diri anak itu sendiri. Misalnya, ya, kenapa kamu terlambat? Di rumahnya gini-gini juga, bapaknya harus nganter adik dulu. Pada saat melakukan restitusi ini harus diberikan solusinya apa? Tapi bukan guru yang akan memberikan solusi. Yang memberikan solusi itu siswa tersebut. Pak, nanti saya kedepannya akan berangkat lebih pagi lagi, bangun lebih lagi, dan meminta misalnya bapak untuk lebih dulu mengantar saya, baru teman adik. Ya, jadi untuk restitusi ini model kayak Pak Bani lah. Ya, kalau Bapak ini kan tidak ada dalam bentuk fisik, jadi memberikan arahan, memberikan pengertian, dan akhirnya membuat siswa tersebut paham akan kesalahan sendiri. Begitu. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lain, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Biasanya, ya, model saya, model Pak Dwi, pada saat memberikan hukuman, jadi anak ini merasa trauma. Wah, Pak Dwi ini galak nih. Ya, jadi hubungan guru dan siswanya kurang baik. Tapi dengan restitusi, mudah-mudahan saja hubungannya menjadi lebih dekat lagi. Anak lebih, kita dapat menuntut anak lebih dekat lagi. Ya, terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan nih, ya, kalau restitusi kesalahan tidak langsung dihukum, tapi ditawarkan, kamu salahnya gini, tolong solusinya gimana, nanti pelaksanaan gimana, nanti diaplikasikan pada saat ketemu lagi. Nah, gitu, ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, tadi solusi ini, dari akhirnya ke solusi ini. Terus restitusi diri adalah cara yang paling terbaik. Jadi anak itu merubah dirinya sendiri. Ya, guru akan berarti sebagai penuntun. Kita cuma bisa mengarahkan, yang memberikan solusi, yang memberikan tindak lanjut itu siswa sendiri. Ya, misalnya kayak kemarin saya coba melakukan restitusi, katanya camplang. Ya nggak apa, tumben lagi baik, kata siswanya tuh. Masih begitu kan ya? Pak Dwi ya, sama begitu Pak Dwi ya? Oh belum. Coba nanti lakukan
atau dia caplang. Saya tidak pernah, Pak. Ya, usahakan nanti coba ya kita lakukan restitusi ya. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya akan sadar diri sendiri, mandiri jatuhnya. Ya. Terus restitusi fokus pada solusi, bukan aksi batu ya, tapi solusi. Karena Bapak nggak tahu. Oh iya, nanti mudah-mudahan aja dengan penyampaian restitusi ini kita kedepannya terhadap murid lebih baik lagi dan lebih menuntun siswa tersebut atau murid tersebut. Ya, yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga kelompok itu menjadi suatu kelompok yang berbudaya positif. Oke, selanjutnya, nah ini keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Makasih ya. Siap ya, makasih Bib. Menurut dosen ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat karena motivasinya dari dalam atau dari diri sendiri ya. Untuk menjalankan keyakinannya daripadanya sudah mengikuti serangkaian peraturan. Di sini ya, yang namanya keyakinan kelas ini ibaratnya kesepakatan kelas. Biasanya untuk para pendidik dilakukan pada awal pembelajaran. Di awal kita punya sepakat nih, misalnya berarti ini kesepakatan apa? Kalau kesepakatan kelas, nanti wali kelas yang akan memberikan kesepakatan nih. Ya misalnya ada kesepakatan kelas, ya wali kelas, siswa atau murid yang tidak hadir lebih dari 70% ini akan tidak naik kelas. Ya ini tertulis, bikin kesepakatan tidak boleh bawa HP misalnya. Ya enggak, terus di dalam kelas menjaga kebersihan, itu kesepakatan kelas sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah. Jadi patokannya yaitu peraturan sekolah untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu yaitu turunan dari peraturan sekolah. Sedangkan untuk kesepakatan guru mapel ini dikembalikan lagi kebijaksanaannya kepada guru mapel tersebut. Contohnya di PJOK ya, kesepakatan kelas yang tidak menggunakan kaos olahraga pada saat mapel olahraga. Kesepakatannya yaitu mengikuti kegiatan dengan mencatat kegiatan yang dilaksanakan. Itu kesepakatan kelas yang biasanya saya kemukakan pada saat pembelajaran awal pembelajaran PJOK. Ya, jadi siswa yang tidak menggunakan seragam olahraga boleh mengikuti kegiatan olahraga, tetapi hanya mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang lain. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret ya. Tadi misalnya kalau peraturan sekolah tentang HP ya, tentang HP, nanti buat kesepakatan sekolah misalnya, kesepakatan kelas misalnya HP ini disimpan di wali kelas atau disimpan di depan atau di meja guru ya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dan dibentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh warga kelas. Jadi ada sinyal si gampang baik sebatang kelasnya. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan kelasnya.
yang selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ya, jadi untuk kesepakatan kelas ini silakan pendidik memberikan apa namanya kepada siswa untuk membuat kesepakatan sendiri-sendiri. Nanti didiskusikan secara bareng-bareng. Ini misalnya dari siswa A kesepakatan kelasnya begini, siswa B begini, nanti diremukan. Nanti terus yang terakhirnya di komunitaskan jadi satu ya, sehingga jadi kesepakatan kelas dari misalnya 32 siswa atau murid ya, kesepakatan kelasnya semua jadi satu, tapi kita ambil kesepakatan misalnya jangan terlalu banyak ya, dan jangan terlalu jangan terlalu banyak. Karena apa? Tadi biar mudah diingat. Jadi kesepakatan kelas itu ya paling banyak 5 atau 7 lah ya, kita bikin kesepakatan kelas pada saat awal mengajar. Terus kesepakatan kelas ini ya perlu ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Jadi misalnya bulan ini kesepakatan kelasnya ada yang aneh nih misalnya, jadi bisa dirubah kesepakatan kelas ini, tapi dalam bentuk tertulis. Kesepakatan kelas tempel di depan kelas dengan bersampingan dengan peraturan sekolah. Alangkah lebih baiknya ya kesepakatan kelas ini. Nah ini contoh peraturan dan kegiatan kelas dalam lapor PJOK. Pada saat melaksanakan praktek wajib menggunakan kaos olahraga. 2. Diperkenankan membawa minuman pada saat praktek. 3. Hadir 15 menit sebelum komitmen pembelajaran dimulai ya. Dilarang melakukan kekerasan dan saling menghormati. Terus dilarang merokok dan menggunakan narkoba. Karena saya punya pengalaman kemarin, ada pengalaman oleh Pak Evan ya, ada siswa yang merokok ya mungkin ya. Terus selanjutnya berganti atau menunggu giliran pada saat melakukan praktek. Itu salah satu contoh peraturan atau kegiatan kelas dalam mapel PJOK. Maka untuk Bapak dan Ibu guru hebat ini silakan bikin kesepakatan kelas atau kesepakatan atau keyakinan kelas masing-masing. Misalnya mapel IBS, maka silakan punya kesepakatan kelas masing-masing. Yang IPA silakan yang IPA. Selanjutnya, nah ini yang keempat nih, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Biasanya nih ya, kayak model benar nih, kayak model Ferdinand, dari 5 itu pasti ada salah satu yang kebutuhannya tidak terpenuhi ya. Ini ada 5 kebutuhan manusia ya. Yang pertama untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Terus kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bukan salah satunya tadi ya enggak, yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Bisa ini bukan bebas semuanya, ada aturannya ya. Kadang-kadang ada anak yang pengen bebas, itu berarti kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa ya. Iya, kesenangan. Kalau yang kurang sama gimana Pak? Ya berarti kebutuhan kesenangannya kurang, itu harus ada ya
ditanamkan atau diberikan kebutuhan kesenangan tersebut. Pati heli bisa. Ya makanya dalam belajar PJOK kan bisanya diberikan ya small gym atau gym fund sehingga anak itu bisa terpenuhi kebutuhan. Jampos tuh anak seneng. Oh iya, tapi kurang baik pun anak yang berjampos lah ya. Iya benar-benar. Ya selanjutnya dunia berkualitas. Ya, dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat Anda menyimpan gambaran yang representasi dari semua hal yang diinginkan. Ya tadi berkait dengan kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kalau 5 kebutuhan dasar manusia terpenuhi akan menuju ke dunia yang berkualitas. Mudah-mudahan aja murid-murid kita, siswa-siswa kita mempunyai dunia yang berkualitas sehingga ya anak-anak tersebut atau murid-murid kita menjadi orang-orang yang sukses. Nah ini kembali lagi ke restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, yang pertama ya sebagai seorang pendidik ada 5 posisi kontrol. Guru itu dapat menjadikan posisi yang pertama sebagai seorang penghukum. Di sini pendidik sebagai seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol, salah satunya ini. Kalau saya lihat kalau posisi kontrol yang ini kalau bisa jangan dilakukan ya. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi pendidik ini biasanya ini yang sering nyepet nih ya, yang sering nyindir ya, yang sering juga nyindir ya Bu ya. Ini nih, ini gurunya berarti oh iya ya, posisi kontrolnya berarti membuat rasa bersalah ya enggak? Ini belum. Iya Pak ya, ini itu ya, merasa siswanya tidak nyaman, bukan begitu ya, dan merasa tidak hati ya. Terus yang ketiga posisi kontrolnya yaitu sebagai seorang teman ya, pendidik posisi kontrolnya sebagai seorang teman. Ini lebih posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Ya, ini melalui pendekatan yang persuasif. Pendekatannya sebagai seorang teman. Ini juga bagus nih. Yang terakhir yaitu pemantau. Kalau pemantau ini posisi kontrolnya berarti mengawasi dengan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Aturannya harus begini, harus begini. Ya, itu posisi kontrolnya diatur ke pemantau. Dan yang paling dianjurkan yaitu dalam posisi kontrol ini sebagai seorang manajer. Ya, kemarin saya dapat kiriman dari Pak Haji Cecep ya tentang si siapa Pak ini yang terlambat tuh terus suruh pulang, lapor ke orang tuanya fatir. Jadi posisi kontrol ini kemarin sudah dilaksanakan oleh Pak Haji Cecep. Ya, jadi anak tersebut dipanggil dan membuat siswa tersebut merasa bersalah. Ya, setelah itu ada solusinya, mereka berjanji dan alhamdulillah sampai sekarang siswa tersebut tidak pernah terlambat lagi. Ya, jadi posisi yang paling bagus yaitu posisi sebagai seorang manajer ya, menemukan solusi atas permasalahan anak tersebut. Ya. Oke Bos, lanjutnya Bos. Ya. Nah ini contoh nih, ya contoh dari 5 posisi kontrol. Guru berbuat nih, ya biasanya kalau seorang penghukum, ya nak, seorang penghukum biasanya menghardik, ya, menunjuk, menyakiti dan menyindir, yaitu seorang pendidik yang posisi kontrol restitusinya sebagai penghukum. Ya, terus
membuat rasa bersalah, yaitu sering berceramah, retorika, ya, berceramah menunjukkan kecewaan yang mendalam. Posisi kontrol sebagai seorang teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai seorang pemantau, yaitu menghitung dan mengukur dengan tadi aturan dan konsekuensi, peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir sebagai seorang manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak tersebut yang sadar akan kesalahan diri sendiri. Ya, nah untuk seorang manajer ini nanti ada segitiga restitusi. Di sini ya, restitusi ini, nah ya, yang pertama yang dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Jadi si anak tersebut diberikan kekuatan dulu atau merasa dirinya bersalah dulu. Contohnya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ya, terus ada lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu segitiga restitusi. Ya, nah, selanjutnya validasi kesalahan, validasi tindakan yang salah. Di sini biasanya seorang manajer akan memberikan pertanyaan, kamu telah mempunyai alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi anak menjawab dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, ya, yaitu di proses validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan, ya, keyakinan mas yang sudah disepakati ditanyakan kembali, dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Memberikan solusi pada dirinya sendiri, ya. Ya, ini dari 3 restitusi yang tadi, yang menstabilkan identitas, biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Di awal diberikan kekuatan dulu, tidak apa-apa. Terus saya juga pernah melakukan hal yang sama atau kesalahan yang sama. Nah, proses yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, misalnya kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini enggak ya? Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Terus yang terakhirnya menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya, apakah nilai umum yang kita sepakati, apa bayaran kita tentang kelas yang ideal. Jadi solusinya akan keluar pada saat proses menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol terakhir nih, ya. Contoh nih, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Sukti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Sukti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan dirinya adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat itu Dino berada di ruangan kepala sekolah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Seperti apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Ya, contoh penerapan restitusi dari permasalahan yang tadi. Pertanyaan pertama, posisi kontrol
apa yang dipraktekkan oleh Ibu Suti. Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang Ibu Suti tadi yaitu sebagai seorang manajer, ya. Tadi 3 proses, 3 restitusi dilaksanakan oleh Ibu Suti. Validasi tindakannya yaitu Dino sepertinya kamu sedang marah sekali, ya. Mendengar itu Dino pun mengalir menceritakan tentang kekesalan hatinya, menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, seperti apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh Dino, ya. Jadi tiga proses atau segitiga restitusi sudah dilakukan oleh Ibu Suti, ya. Terakhir ini ya yang paling ditunggu-tunggu yaitu terima kasih, salam bahagia, Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih atas kesempatannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pertanyaan? Angkat 3 aja. Oh, 3 aja. Maka Bapak Ibu dipersilakan barangkali ada yang ditanyakan mengenai materi yang sudah materi disampaikan tadi. Balana. Iya. Balana. Angga. Kasih 50.000 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit bertanya, mungkin juga dapat solusi dari teman-teman pemahamannya barangkali. Pemahaman saya kurang tepat atau ada informasi yang tidak masuk atau kurang konsentrasi. Tadi dipaparkan oleh pemateri bahwa memberikan hukuman berdasarkan kesepakatan. Ada karena contohnya olahraga terus jadi saya bingung, ya. Saya tuh bingung kalau sedang mengajar bahasa Inggris, anak-anak pakai baju olahraga. Konsekuensinya itu bagaimana begitu? Tadi dikatakan bahwa pas olahraga anak tidak pakai kaos olahraga, disuruh nyatet. Sekarang saya ngajar bahasa Inggris, anak pakai kaos olahraga, disuruh apa? Kasih hapus apa gitu? Mungkin ada bahasa seperti itu karena saya juga menghukum siswa itu tidak mudah. Begitu. Untuk kata-kata hukuman itu tidak mudah karena memang mendidik itu tidak berdasarkan ancaman atau hukuman. Bagusnya seperti itu katanya begitu, ya. Ya mudah-mudahan itu bagaimana apakah berdasarkan kesepakatan juga atau mungkin karena seringan anaknya dari pagi pakai baju olahraga, tapi anak misalnya ada yang minta Pak, saya senangnya olahraga, push up aja tahu hukumannya, bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana. Tadi pertanyaan dari Pak Nana, apabila setelah pelajaran PJOK terus bahasa Inggris anak tersebut masih menggunakan pakaian olahraga, tadi sudah dibahas pada saat kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas dibahas. Makanya pada saat pembuatan kesepakatan kelas ini di mapel ini bukan wali kelas, di awal pembelajaran atau di awal mengajar, di awal semester biasanya buat kesepakatan kelas
Misalnya anak sudah tahu atau sudah mengetahui siswa tersebut bahwa yang pertamanya PJOK, maka dibuat kesepakatan kelas anak ya, dalam kesepakatan kelas mapel bahasa Inggris pada saat pelajaran bahasa Inggris harus menggunakan seragam sekolah, bukan kaos olahraga. Jadi anak tersebut akan mengganti pakaiannya. Kalau tidak mengganti, berarti dilakukan restitusi dulu pada anak. Seragamnya MU. Seragamnya MU. Iya. Jadi lakukan restitusi dulu selama 1, 2, 3 sampai 5 kali. Apabila anak tersebut masih melakukan hal yang sama, berarti ya anak tersebut harus diberikan konsekuensi dulu. Dan wali kelasnya mah gampang, karena ada kesepakatan wali kelas nanti. Ya, ini kesepakatan guru mapel. Jadi Panana nanti berikan restitusi dulu selama 5 kali. Apabila melakukan hal yang sama, silakan berikan sanksi sebelum mengarah ke hukuman. Mungkin itu Panana jawabannya. Mungkin ada dari rekan-rekan guru hebat untuk menanggapi pertanyaan Panana, Bu Gina. Oh, dikira mau jawab pertanyaan Panana ya, mau izin katanya ya Panana. Iya, makasih Bu Gina ya. Ada lagi pertanyaan Ibu Bapak? Nah, sih ada ambil paten. Baik, maka Bapak Ibu barangkali ada yang akan bertanya, masih ada kesempatan untuk 2 orang penanya lagi. Saudara? Undang. Aku juga nggak pernah bantu ya. Ini sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Hayadi. Memang salah satu pemaparan yang disampaikan oleh Pak Hayadi itu adalah sesuatu yang perlu dan penting bagi setiap sekolah. Jadi bukan hanya sekolah-sekolah penggerak saja. Jadi saya pikir semua sekolah itu penting untuk menerapkan budaya positif seperti ini. Nah, ada yang bikin saya bingung dalam hal ini, dalam penerapan kebijakan tentang hukuman dan konsekuensi. Waktu itu ketika saya S2 mengadakan suatu bimbingan, di situ ada judul tentang peran pola komunikasi orang tua dan bimbingan guru terhadap prestasi belajar siswa. Nah, tentunya dalam hal ini tadi yang dikatakan oleh Pak Hedi memang betul. Artinya motivasi yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, dari dalam diri sendiri ini biasanya kecenderungan itu yang pola perilakunya itu adalah yang mempengaruhi adalah keluarga, gitu kan? Nah, apakah sejauh ini dan apakah memang diharuskan sekolah untuk menerapkan suatu kebijakan terhadap siswa? Kita perlu sosialisasi dulu terhadap orang tua siswa sehingga tidak terjadi miskomunikasi, gitu kan? Mereka ikut kenapa sih? Oh, mereka anak saya kok ikut seperti ini, gitu kan? Sehingga saya pikir kedua belah pihak antara sekolah dan kemudian orang tua siswa paham konsekuensi yang akan dilakukan oleh siswa tersebut karena melanggar peraturan. Jadi yang seperti ini jangan sampai kejadian yang sudah bahaya seperti yang Pak Har lakukan atau yang Pak Har alami, gitu kan? Tiba-tiba kok orang tua siswa manggil pihak luar atau memanggil wartawan sehingga memperkeruh suasana seperti itu. Apakah memang wajib dilakukan sosialisasi terhadap orang tua siswa terhadap kegiatan hukuman dan konsekuensi akan nanti dilakukan oleh pihak sekolah? Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya cukup menarik sekali ya. Kalau saya pernah belajar tentang pendidikan karakter itu, yang paling bagus dilakukan di rumah ya, karena di rumah itu lebih dekat dengan orang tua. Terus waktunya juga, durasi waktunya di rumah itu lebih banyak daripada di sekolah. Jadi pendidikan karakter yang paling bagus itu dilaksanakan di rumah ya. Terus tadi terkait dengan peraturan yang Pak Unang tanyakan, apakah perlu sosialisasi terhadap orang tua? Sebenarnya
kalau untuk sosialisasi perlu ada komunikasi antara sekolah dan orang tua. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat di sini sudah ada yang namanya peraturan sekolah. Ya, nanti turunannya jadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, jadi di situ sudah ada semuanya tertulis. Maka nanti untuk wali kelas atau siswa tersebut hasil kesepakatannya dikirimkan ke orang tuanya masing-masing, sehingga konsekuensi yang diterima pada saat melakukan kesalahan orang tua sudah mengetahui. Tapi setidaknya dengan bukan dalam kejadian kemarin misalnya tanpa pemberi atau tanpa informasi ke orang tua, akhirnya kan orang tua ke sekolah, di sekolah kita informasikan, nih Bu, kesepakatan ini. Jadi pada saat melakukan tindakan terhadap siswa tersebut, kita harus punya kesepakatan dulu dengan siswa tersebut. Tidak saya ujung-ujung langsung kamu pulang lagi karena kamu terlambat, kamu balik lagi ke sekolah. Kita punya kesepakatan dulu nih, kalian atau kamu kalau terlambat lagi nanti saya kembalikan lagi ke orang tua atau kembali ke rumah. Jadi tidak langsung ujung-ujung pulang. Biasanya ada 2-3 kali kita lakukan restitusi dulu, baru yang terakhirnya kita lakukan eksekusi. Ya, kita lakukan eksekusi ya. Ya, nanti kita ada materi bagian juga. Terakhirnya kan ambil eksekusi. Eksekusi yang tadi silakan kamu kembali ke rumah masing-masing. Nanti dibina sama orang tua atau orang tua yang akan ke sekolah, kita berikan informasi tentang kondisi siswa tersebut. Mungkin itu kewenangan jawabannya. Ada lagi? Maka Bapak Ibu, ada duit. Hal ini yang saya rasakan selama menjadi siswa, kemudian menjadi mahasiswa ataupun menjadi seorang guru, sama basicnya adalah attitude dan etika. Nah, dalam hal ini yang terjadi di kalangan kita yang saat ini adalah dikenal dengan guru modern, siswanya juga siswa modern, semua serba digitalisasi. Ini adalah suatu perkembangan zaman yang sangat-sangat fundamental dan berdampak terhadap psikologis kita semua. Nah, karena Indonesia biasa mengemas dengan istilah ketimuran, maka adab dan etika itu dijadikan nomor satu. Berawal dari itu semua, maka tidak adalah istilah nama bullying, tidak ada istilah mengejek, tidak adalah yang namanya istilah melintiki yang ada di. Nah, inilah dinamika pendidikan yang kita rasakan baik di formal ataupun di non formal. Apa yang tadi disampaikan Pak Nana, Pak Unang, intinya sama, yaitu untuk memajukan segi pendidikan khususnya di kalangan kita sebagai pendidik. Cuman Pak Haryadi, yang paling berat apa yang disampaikan Pak Haryadi hari ini mungkin di tempat-tempat lain, di tempat-tempat sekolah-sekolah yang lain itu sama, Pak. Mempunyai keinginan memiliki sekolah yang memiliki adab, istilah seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Belajar Dewan Karo. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, apakah sekolah kita bisa dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Haryadi, dengan melihat dinamika anak-anak kita yang sekarang ini, apalagi saya selalu dijadikan contoh oleh Pak Haryadi bahwa pendidikan itu tidak perlu yang namanya tidak selamanya melulu untuk dilakukan tindakan fisik. Saya nggak pernah Pak melihat tindakan fisik, tetapi lihat saya fisik mereka sudah lari. Jadi itulah anak-anak kita. Saya juga bingung. Saya nggak pernah bentak-bentak, saya nggak pernah marah-marah, nggak pernah. Woi, kamu belajar siapa? Kamu nggak Pak. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi anak udah lari sendiri Pak. Nah inilah kenapa bisa seperti itu. Saya dengan anak-anak melempar di depan kelas sering ngobrol bareng, anak-anak curhat, anak-anak menyampaikan pendapat. Oke, Bapak kapasitas sebagai guru, Bapak berikan masukan, memberikan wejangan. Karena kita juga sebagai orang tua. Kembali lagi Pak Haryadi, tadi yang disampaikan Pak Una juga, saya juga pernah menyampaikan langsung kepada pimpinan di rapat, kepada Pak Haryadi, termasuk kepada Bu Diko selaku pemangku kebijakan di sekolah. Saya berharap apa yang digagas oleh Pak Haryadi, karena Pak Haryadi juga seorang wakasek kurikulum, coba bisa nggak sih diterapin di dua sidang, dalam artian ini tantangan kita bersama. Saya pernah memberikan masukan apa yang disampaikan dari Pak Unang, berikan sosialisasi edukasi kepada orang tua, diberikan sosialisasi kepada sivitas akademik yang ada di sekolah. Jadi jangan hanya sebatas retorika dalam demo biasa seperti itu Pak,
retorika itu bahasa umum dalam orang demo, jadi hanya berbasis wacana. Tantangannya berbasar bisa nggak kita melaksanakan itu semua, jadi tidak hanya lulung dulu gitu. Sekarang peran serta dari kita yang ada di dalamnya sebagai orang tua dari anak didik kita, apakah bisa memberikan contoh? Apakah bisa memberikan kebiasaan-kebiasaan terhadap anak-anak kita? Kalau pengen berhasil ya kita memberikan kebiasaan yang positif. Nah, di sini mungkin bahasa barunya seperti restitusi, konsekuensi, hukuman dulu juga ada. Nah, ya kembali lagi, kenapa zaman dulu kita menjadi siswa ketemu guru itu dari jauh udah siap berdiri dengan manis, assalamualaikum Pak, salaman. Sekarang enggak, itu yang pertama. Yang kedua, diberikan hukuman. Demi Allah Pak, saya suruh lompat jongkok dari ujung sana sampai ujung sana cuma gara-gara apa? Duduk di atas pagernya ini Pak, pelajaran Pak Arya. Pak Arya itu guru bahasa Indonesia waktu SMP. Lompat jongkok 4 kali. Nggak ada yang lapor ke orang tua karena sadar bahwa kita sedang dihukum, kita salah. Tapi anak sekarang enggak. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, yang tadi disampaikan Pak Haryadi, salah satu budaya positif yang diberikan karena ada kebiasaan Pak. Di kita tuh sekarang lemah kebiasaannya. Jangankan untuk berubah suatu etika, ada kedisiplinan saja yang bentuknya fisik kelihatan itu udah jauh. Jadi kembali lagi kepada apa yang sudah diterapkan Pak Haryadi, jangan sampai hanya berbasis pada saat ini saja, tapi berdampak juga untuk depannya. Jadi pembiasaan Pak, pembiasaan inilah yang positif yang untuk diberikan kepada kita semua. Ya mohon maaf kalau ada panjang Pak, tapi inilah harapan saya secara pribadi sebagai seorang pendidik di Buah Sindang, karena Buah Sindang itu alhamdulillah responnya di masyarakat masih animonya untuk sekolah Buah Sindang itu masih tinggi Pak, karena melihat Buah Sindang anak-anaknya lebih setingkat lebih tinggi dibandingkan terutama dalam etika di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana cara membiasakan budaya itu? Tadi di awal Pak Haryadi juga sempat menyinggung, dulu mah saya di sini ya, dulu saya, karena Pak Haryadi merasakan, saya juga sama, dulu saya di sekolah saya juga seperti itu, ketemu guru sopan, guru itu nggak ngajar, tetap itu adalah guru saya. Bahkan sampai kuliah Pak, Bu Punten, saya ketemu dosen sampai sekarang karena udah biasa ketemu itu cium tangan. Gak kayak sekarang ketemu dosen, mahasiswa selaku mahasiswanya saja ketemu dosen salaman gini. Itu udah banyak. Ya itu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin era digital udah beda dengan angkatan kita dulu. Mungkin itu saja Pak Haryadi, saya bukan bertanya, hanya sedikit menegaskan apa yang disampaikan Pak Unang, mungkin langkah-langkahnya memberikan sosialisasi edukasi kepada anak-anak, kepada orang tua itu wajib. Adapun mekanisme pelaksanaannya, ya ada tahapannya dari mulai pemberian pendekatan secara persuasif ataupun secara fisik tadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dwi, tadi curhat ya? Memberikan ya apa yang saya Iya, Pak. Terima kasih atas masukannya, mudah-mudahan dengan apa yang Pak Dwi beri masukan kepada kita, mudah-mudahan sekolah kita menjadi lebih maju ya, dan menjadikan siswa kita menjadi generasi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mana Bu Dewi? Ibu-ibu tanya nih ibu-ibu Pak. Ibu. Kita nanya boleh. Serang Pak Haryadi motifnya. Tiga pertanyaan. Alhamdulillah Bapak Ibu, acara demi acara sudah selesai kita laksanakan. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini kita diberi pemahaman, serta kita semoga bisa mampu mengamalkan ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat bersama. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum kita tutup, saya selaku moderator yang memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dimulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Silakan KM. Siap. Mulai. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7A ya? Kelas 7A hari ini kita olahraga ya. Sebelum olahraga, kondisi kalian gimana? Ada yang sakit? Ada yang sakit nggak? Sakit kenapa? Sakit kenapa? Nggak tahu sakit kenapa, nggak tahu. Kenapa? Flu. Batuk. Flu batuk ini. Batuk, banyak yang batuk ya. Nggak apa-apa lah. Hari ini kita olahraga, yang sakit nanti mengikuti saja. Ya enggak di bawah, tapi tidak usah ikut berolahraga. Ya hari ini tidak hadir siapa? Najwa Ibra. Kenapa Najwa Ibra? Sakit ya, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya karena kita di awal pembelajaran, alangkah baiknya di 7A ini kita bikin kesepakatan kelas. Ya, di sini kalau sudah ada kesepakatan kelas, ya intinya yang pertama saling menghargai antar teman. Ya, terus tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, enggak tahu kesepakatan kelas. Sepakat tahu sepakat ya? Apa? Sepakat itu apa? Persetujuan. Ada lagi? Sepakat kelas itu apa? Perjanjian, benar. Komitmen. Ya, nanti kita bikin kesepakatan kelas. Apa mejoka ya? Atau bisa bagus nih. Dokter. Boleh, ada yang mau menyampaikan surat kelas dari Pak Polisi? Salah saya pakai Pak Polisi. Adi, apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir. Pegel. Sebelum hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Oh, ada sebelumnya. Waduh, itu tulisannya bagus nih. Abstrak nih. Sangat tidak menurut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum setuju nih? Setuju nggak nih? Setuju nggak? Kenapa tidak? Ayo. Merasa terlambat ya? Siapa tahu bakal gitu. Berarti kan ini udah kesepakatan kelas nih. Sudah ada kesepakatan kelas, berarti nanti yang kalau yang telat gimana menurut kalian? Bayar, duit. Bayar nggak usah, boleh. Nggak boleh. Apa? Betul banget. Ya. Jangan diulangi. Ya, berarti prepare paginya harus lebih pagi lagi. Oke. Ada lagi kesepakatan kelasnya? Wajib menggunakan baju olahraga. Oh, benar tuh. Ya. Wajib
tuh olahraga harus? Olahraga. Kasian lah yang lebih berolahraga. Jangan. Berarti satunya aku bebas. Ikut nggak boleh, bahaya. Geraknya kurang bagus. Oke, sepakat ya ini. Wajib menggunakan baju olahraga. Misalnya nih, nanti ada yang tidak menggunakan baju olahraga, apa kesepakatannya? Tidak ikut olahraga, kasihan dong. Ya, apa? Berarti 3 nih kesepakatannya. Yang tidak apa kalau tidak baju olahraga? Tidak, sorry. Boleh dicuri ini. Jangan. Apa? Boleh ikut, tapi tidak boleh praktek ya? Ya. Benar kan nih? Iya enggak? Silakan nih. Ya kan? Yang tidak menggunakan baju olahraga diperbolehkan untuk kegiatan pembelajaran, tetapi tidak boleh praktek. Takut bajunya sobek. Ya. Ada lagi kesepakatan kita. Yang cowok dulu nih. Diperkenankan membawa air saat praktek. Aduh. Boleh nggak diperkenankan membawa air lokan masuk praktek? Boleh ya? Kesepakatan nih. Iya benar, boleh lah. Takut haus. Berani apa itu? Diperkenankan membawa air saat praktek. Membawa air minum ya. Iya. Tahu air galon, air minum pada saat praktek ya. Iya. Ada lagi, lo jangan banyak-banyak. Kesepakatan kelas ini usahakan jangan terlalu banyak biar mudah diingat. Ada lagi terakhir nih, 2 lagi lah. Silakan. Wah, benar nih. Dilarang merokok dan mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Deal kan nih? Tidak merokok, soalnya kemarin kejadian nih. Jadi pelajaran sebelumnya ada pada saat pelajaran yang merokok nih. Ya, berarti tadi apa? Dilarang Excel ku lo kita mau. dan menggunakan narkoba. Narkoba apa? Deal ya? Oke, terakhir nih. Dilarang melakukan kekerasan dan harus saling menghargai. Tuh, nanti pada saat praktek tidak boleh ada yang melakukan kekerasan. Bener nggak, Deal nggak? Mati ya? Banyak nih. Deal ya, Nami. Ada yang mau nambahin? Sudah tidak. Ada yang mau nambahin? Tadi perasaan tangan. Apa Ki? Benar. Nanti pada saat enggak nih? Deal nggak sepakatnya nih? Katanya menunggu giliran pada saat praktek. Kan kita biasanya sarana prasaranya kan kurang, bolanya cuma 1, orangnya banyak. Biasanya para bus nih. Ada kesepakatan dari Rizky. Kesepakatannya yaitu menunggu giliran pada saat praktek. Bener Ki? Deal nggak? Setuju nih. Nih,
Udahlah, jangan banyak-banyak ya. Ya. 7 aja. Ya. Ya. Ini kesepakatan kita atau kesepakatan kelas 7A untuk mapel PJOK. Mudah-mudahan kesepakatan ini dijalankan sesuai dengan regulasi nih, ya enggak? Yang yang melanggar kesepakatan ini apa? Jangan dihukum, ya enggak? Nah, nanti ini sudah kesepakatan nih. Yang melanggar nanti diberikan restitusi dengan Bapak, ya. Restitusinya itu proses pengembalian kesalahan siswa, ya, dengan sedikit kita curhat, ya enggak, tidak dengan melakukan tindakan kekerasan. Oke, ya, nanti kita lakukan restitusi. Terus, ya, ini kesepakatan ini harus kita lakukan. Mudah-mudahan aja pembelajarannya akan belajar dengan lancar. Oke, sepakat ya. Nanti sekretaris, ya, ditulis dan ditempel di mading kelas. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan dengan materi praktek di bawah. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan Bapak tunggu di bawah.